Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Chapter terbaru ini melanjutkan kisah yang sebelumnya telah diceritakan. Kali ini, cerita berfokus pada keadaan di dunia bawah Elbaf, di mana Loki bersama dengan trio monster dan para prajurit baru menghadapi pertarungan sengit melawan Luffy, Zoro, dan Sanji. Pertarungan ini berlangsung begitu intens hingga borgol batu laut yang mengikat kaki kiri Loki mulai retak dan mendekati kehancuran. Sejak awal, Loki memang telah merencanakan semuanya. Ia sadar bahwa mustahil meminta lawannya untuk melepaskan borgol itu, sehingga ia memanfaatkan dampak dari pertempuran ini untuk menghancurkannya perlahan-lahan. Akhirnya, borgol tersebut benar-benar terlepas, memungkinkan Loki untuk bergerak dengan lebih leluasa. Namun, alih-alih melanjutkan pertarungan, Loki memilih untuk segera pergi dari sana. Ia memiliki tujuan yang lebih penting, mencari para ksatria suci dan membalaskan dendamnya. Jika kita mengingat kembali kejadian sebelumnya, para ksatria suci telah memperlakukan Loki dengan sangat kejam. Gunko menghajarnya tanpa ampun saat ia dalam kondisi terantai, sementara Shamrock menyerangnya dengan pedang Cerberus, membuatnya mengalami luka parah. Tak hanya itu, bahkan para hewan buas yang selama ini dianggap teman oleh Loki juga dibantai tanpa belas kasihan. Semua kejadian ini menyalakan api kemarahan dalam diri Loki, sehingga ia kini menomorsatukan pembalasan dendamnya kepada para ksatria suci daripada bertarung dengan Luffy dan kawan-kawan. Baginya, Luffy dan kelompoknya bukanlah musuh sejati. Justru, mereka adalah pihak yang telah membantu Loki, sehingga tidak ada alasan baginya untuk terus bertarung melawan mereka. Meski begitu, masih ada ksatria suci lain yang menjadi penghalang bagi Loki. Shamrock sendiri sudah tidak ada di lokasi tersebut, tetapi masih ada Gunko serta dua ksatria suci yang baru tiba, yaitu Sommers dan Gillingham. Walaupun Sommers dan Gillingham tidak terlibat dalam penyiksaan Loki sebelumnya, mereka tetap dianggap musuh karena status mereka sebagai ksatria suci. Loki pun tetap bertekad untuk membantai mereka semua. Saat Loki melarikan diri ke permukaan, Luffy dan yang lain segera mengejarnya. Loki dengan tegas mengatakan bahwa ia akan menunda pertarungan mereka untuk sementara waktu. Tetapi, jika Luffy dan kawan-kawan masih ingin bertarung nanti, ia akan melayaninya. Di sisi lain, Loki masih memiliki dendam tersendiri terhadap Zoro. Beberapa chapter lalu, Zoro sempat menendang luka Loki untuk memastikan apakah itu luka asli atau bukan. Meski insiden itu membuat Loki kesal, rasa marahnya terhadap para ksatria suci jauh lebih besar, sehingga saat ini ia hanya berfokus pada tujuan utamanya. Meski berukuran tubuh sangat besar, Loki memiliki kecepatan dan kelincahan yang luar biasa. Saat dikejar oleh trio monster, ia tidak hanya berlari biasa, tetapi juga berkali-kali melepaskan petir yang menghancurkan sekelilingnya, membuat pengejaran semakin sulit bagi Luffy dan teman-temannya. Sementara itu, Hajrudin dan kru lainnya juga ikut mengejar, meski mereka tertinggal cukup jauh. Hajrudin tampak sangat panik, karena jika Loki sampai ke dunia atas, kekacauan yang akan terjadi bisa sangat mengerikan. Di tempat lain, para ksatria suci yang tersisa berkumpul di sekitar sekolah Walrus. Skopper Gaban kini telah berada di sana, sementara hanya tersisa Gunko dan Sommers, karena Gillingham telah pergi untuk memeriksa para murid yang sebelumnya tertidur akibat efek hipnosis. Orang yang membangunkan para murid tersebut ternyata adalah Brook, yang ditugaskan oleh Robin untuk menyelamatkan anak-anak raksasa menggunakan kemampuannya. Saat Gillingham bertemu Gunko,
Jinbe pun muncul untuk menghadapinya, memberikan kesempatan bagi Brook untuk membawa para murid ke tempat aman. Sementara itu, Somers menyadari bahwa Gillingham belum kembali, sehingga ia meminta Gunko untuk memeriksanya. Somers pun menghadapi Skopper Gaban sendirian. Ia mencoba menggunakan kekuatan buah iblisnya yang mampu mewujudkan ketakutan lawan menjadi nyata. Tetapi kekuatannya tidak berpengaruh sama sekali karena Gaban tidak memiliki rasa takut. Akibatnya, Somers terpaksa mengandalkan kemampuan bertarungnya dengan pedang. Ia menyerang dengan berbagai teknik tebasan kuat yang bahkan mampu memotong ranting-ranting besar di sekitar mereka. Namun, Gaban dengan gesit menghindari semua serangan itu dan membalas dengan tebasan kapaknya yang jauh lebih kuat. Tebasan tersebut tidak hanya memutuskan ranting, tetapi juga menumbangkan beberapa batang pohon besar. Dari segi kekuatan senjata, Gaban jelas jauh lebih unggul dibandingkan Somers. Hal ini wajar, mengingat Gaban bukan pengguna buah iblis, sehingga ia sepenuhnya mengandalkan keahlian bertarungnya. Sementara Somers terlalu bergantung pada kekuatan buah iblis. Dalam pertempuran itu, Gaban bertanya tentang tujuan para ksatria suci di Elbaf. Somers menolak menjawab dan mengatakan bahwa itu bukan urusan Gaban. Namun, menyadari bahwa ia tidak bisa menang hanya dengan senjata, Somers pun mulai menggunakan monster-monster yang ia bangkitkan dari ketakutan anak-anak Elbaf. Salah satu monster yang bangkit kembali adalah Black Nika, yang sempat dikalahkan beberapa waktu lalu. Selain itu, ada beberapa monster lain yang sengaja ia simpan untuk situasi seperti ini. Melihat hal tersebut, Gaban segera bersiap bertarung dengan lebih serius. Ia mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia bertarung sekuat ini. Haki luar biasa milik Gaban bahkan terasa oleh para raksasa yang sedang bertarung melawan monster-monster di tengah hutan. Mereka bertanya-tanya tentang kekuatan itu, tetapi Ripley, salah satu raksasa wanita, dengan bangga mengatakan bahwa itu adalah haki milik Gaban. Ia yakin bahwa jika Gaban sudah turun tangan, maka musuh tidak akan punya harapan untuk menang. Sementara itu, Gunko yang sedang mencari Gillingham tiba-tiba menghubungi Marejwa untuk memberikan laporan. Ia berbicara dengan para Gorosei dan mengonfirmasi bahwa rumor tentang keberadaan Skopper Gaban di Elbaf ternyata benar. Gorosei yang mendengar laporan itu pun terkejut. Di ruangan mereka hanya ada 4 orang karena Saturn sedang pergi bersama Shamrock untuk menghadapi pasukan revolusi. Mereka lalu berdiskusi dan akhirnya sepakat untuk mengizinkan Gunko memanggil seorang ksatria suci lainnya ke Elbaf sebagai bala bantuan. Gunko pun berhenti di tempat kosong, lalu menciptakan lingkaran sihir. Petir hitam besar menyambar lingkaran itu, dan seorang ksatria suci baru pun muncul. Kembali ke pertarungan Gaban dan Somers, Gaban bisa merasakan adanya perubahan energi akibat kedatangan ksatria suci baru tersebut. Ia pun bertekad untuk segera menyelesaikan pertarungannya dan memburu semua musuhnya. Namun, Somers dengan percaya diri menantangnya untuk mencoba jika memang mampu. Meskipun dalam keadaan terdesak, Somers masih memiliki tenaga untuk bertarung. Dengan tambahan ksatria suci lain di pihaknya, ia merasa situasi mulai berpihak padanya. Sementara itu, Loki yang sedang berlari menuju sekolah Walrus bisa merasakan energi yang tidak biasa di sana, yang berasal dari lingkaran sihir yang diciptakan Gunko. Loki pun menyimpulkan bahwa itu adalah energi dari musuh yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, ia segera menaiki kapal awan yang ia temukan dan bergegas ke sekolah tersebut. Trio monster masih terus mengejarnya, tetapi kehancuran yang Loki timbulkan membuat mereka kesulitan. Luffy, Zoro, dan Sanji juga harus membagi fokus mereka antara mengejar Loki dan menyelamatkan para raksasa agar tidak menjadi korban kehancuran lingkungan yang ditimbulkan Loki. Di lokasi lain, Gunko dan Ksatria Suci baru bersiap mencari Gillingham. Tetapi, tiba-tiba, Loki muncul di hadapan mereka. Gunko sangat terkejut melihat Loki masih hidup dan telah bebas dari borgolnya. Dengan tatapan tajam, Loki bertanya di mana Shamrock berada. Gunko menjawab bahwa Shamrock telah pergi menjalankan misi lain. Mendengar hal itu, Loki semakin kesal karena dendam terbesarnya adalah kepada Shamrock. Namun, karena Shamrock tidak ada di sana, ia pun memutuskan untuk melampiaskan seluruh amarahnya kepada Gunko. Sementara itu, di lautan dekat Elbaf, Cavendish dan krunya sedang berlayar menuju pulau tersebut. Ia ingin bertemu dengan Luffy untuk membahas berbagai masalah.
termasuk ancaman dari pemerintah dunia dan konflik terbaru dengan bajak laut Akagami. Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, situasi di Elbaf pun semakin memanas. Misteri monster di Elbaf, kekuatan Somers atau Gillingham. Pada chapter kali ini, kita mendapatkan kejutan besar dengan munculnya berbagai monster yang tampaknya merupakan perwujudan dari mimpi buruk atau ketakutan anak-anak di sekolah Walrus. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang asal-usul monster ini, ada satu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab terlebih dahulu. Siapa yang bertanggung jawab atas kemunculan makhluk-makhluk mengerikan ini? Awalnya, dalam bocoran pertama, banyak yang menduga bahwa fenomena ini disebabkan oleh Somers. Namun, setelah membaca chapter secara penuh, ada beberapa petunjuk yang mengarah pada kemungkinan lain, yaitu Gillingham. Hal ini membuat situasi menjadi semakin membingungkan karena keduanya memiliki indikasi yang cukup kuat. Oleh karena itu, kita akan membahas kedua kemungkinan ini secara lebih rinci, dan kalianlah yang nantinya bisa menentukan siapa dalang sebenarnya di balik kejadian ini. Mari kita mulai dengan membahas Somers terlebih dahulu. Jika kita melihat penampilan karakternya, ada satu detail mencolok yang mungkin menjadi petunjuk penting. Mawar. Somers memiliki motif mawar pada bajunya, dan bahkan pedangnya sendiri menyerupai batang mawar. Ini bukan sekadar hiasan biasa. Ada kemungkinan besar bahwa mawar ini berkaitan dengan kekuatan atau kemampuan yang dimilikinya. Dalam berbagai legenda, bunga mawar sering dikaitkan dengan dunia mimpi dan hal-hal supernatural. Salah satu mitos yang paling menarik adalah legenda Nightmare Rose dari Skandinavia. Konon, bunga ini tumbuh di tempat di mana anak-anak yang meninggal secara tragis dimakamkan. Jika kelopak bunga tersebut jatuh ke tempat tidur seorang anak, mereka akan tertidur dan terperangkap dalam mimpi buruk yang semakin nyata seiring berjalannya waktu. Para orang tua yang menemukan anak-anak mereka dalam kondisi ketakutan berusaha menghentikan kutukan ini dengan cara memotong akar mawar sebelum fajar. Jika tidak, anak tersebut bisa selamanya terjebak dalam dunia mimpi, di mana tubuhnya tetap berada di dunia nyata, tetapi jiwanya terseret ke dalam mimpi yang tak berujung. Selain itu, dalam mitologi Yunani, ada konsep serupa yang disebut mawar akron, bunga yang tumbuh di tepi sungai di dunia bawah Hades. Mawar ini dipercaya memiliki kekuatan untuk menyeret seseorang ke dalam dunia mimpi, membuat ketakutan terdalam mereka menjadi nyata di dunia sekitar mereka. Satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan menghancurkan mawar tersebut atau membangunkan mereka dengan air suci dari kuil tertentu. Jika kita melihat kejadian di Elbaf, efek yang ditimbulkan oleh kemunculan monster ini sangat mirip dengan legenda-legenda tersebut. Bisa jadi, kekuatan Somers terkait dengan konsep ini, di mana ia memiliki kemampuan untuk memanipulasi mimpi buruk seseorang hingga menjadi kenyataan. Namun, apakah benar kekuatan ini berasal dari Somers? Ataukah ada kemungkinan lain? Di sisi lain, ada juga teori yang mengatakan bahwa Gillingham lah yang bertanggung jawab atas munculnya monster-monster ini. Jika kita perhatikan lebih jauh, ada satu detail menarik tentang karakter ini. Ia sering terlihat tidur. Dalam berbagai mitologi, makhluk yang sering dikaitkan dengan tidur dan mimpi adalah Kirin, makhluk legendaris dari mitologi Tiongkok yang dikenal sebagai pelindung dari bencana. Namun, di Elbaf, kita justru melihat kebalikan dari legenda tersebut. Alih-alih melindungi, Kirin di sini justru tampaknya membawa kehancuran. Dari sini, muncul teori bahwa Gillingham mungkin bukanlah Kirin biasa, melainkan versi gelapnya yang disebut Nightmare Kirin. Jika Kirin biasanya dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi anak-anak, maka Nightmare Kirin bisa jadi memiliki kekuatan untuk justru membawa mereka ke dalam mimpi buruk yang nyata. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri. Apakah Kirin memiliki kekuatan untuk membangkitkan mimpi buruk dalam bentuk nyata? Jika iya, maka ini akan menjadi indikasi kuat bahwa Gillingham adalah dalang di balik semua kejadian aneh di Elbaf. Untuk memperkuat teori ini, ada komentar dari editor pada chapter kali ini yang menyebutkan bahwa kejadian ini adalah bencana Kirin. Jika benar demikian, maka ada kemungkinan besar
bahwa Gillingham memiliki keterkaitan dengan peristiwa mengerikan yang sedang terjadi. Sekarang, mari kita bahas tentang monster-monster yang muncul di Elbaf. Dari daftar makhluk yang muncul, ada beberapa yang menarik perhatian, seperti Loki, Nika, Nidhogg, Draugr, hantu cuaca, dan Fenrir. Pertanyaan besar yang muncul adalah, mengapa anak-anak di Elbaf takut kepada makhluk-makhluk ini? Untuk Loki dan Nika, jawabannya cukup jelas. Loki adalah sosok yang dikenal karena sering membuat onar di seluruh Elbaf, sehingga wajar jika ada raksasa yang takut kepadanya. Sementara itu, Nika sering disebut-sebut sebagai dewa penghancur dalam berbagai desas-desus yang beredar di antara para raksasa, sehingga ada anak-anak yang ketakutan terhadap sosoknya. Namun, bagaimana dengan makhluk lain seperti Nidhogg, Fenrir, dan Draugr? Hingga saat ini, tidak ada bukti bahwa makhluk-makhluk ini benar-benar ada di Elbaf. Tapi jika anak-anak bisa merasakan ketakutan terhadap mereka, berarti ada kemungkinan bahwa kisah mereka bukan sekadar dongeng, melainkan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Ada kemungkinan bahwa monster-monster ini memang pernah muncul di Elbaf pada suatu titik dalam sejarahnya. Misalnya, ada anak-anak yang takut terhadap hantu karena mereka pernah mendengar kisah bahwa istana di Elbaf sekarang telah menjadi sarang roh-roh penasaran. Jika kita melihat sejarah Elbaf, insiden kematian Raja Harald terjadi sekitar 14 tahun yang lalu. Bisa jadi, pada saat itu, makhluk-makhluk ini benar-benar muncul di tengah pertempuran yang terjadi di istana. Bukti lain yang menarik adalah adanya cakaran raksasa di istana Elbaf. Ini bisa jadi merupakan bukti keberadaan Fenrir, atau mungkin Fenrir sebenarnya adalah Cerberus milik Shamrock. Jika ini benar, maka semakin jelas bahwa monster-monster ini memiliki hubungan dengan kejadian besar di masa lalu. Melihat semua petunjuk yang ada dua kemungkinan besar. 1. Summers memiliki kekuatan yang berkaitan dengan mimpi buruk dan mawar misterius, yang memungkinkan ketakutan seseorang menjadi kenyataan. 2. Gillingham sebagai Nightmare Kirin memiliki kemampuan untuk membangkitkan mimpi buruk dan menyebabkan kekacauan di Elbaf. Jadi, siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab? Apakah ini ulah Summers, Gillingham, atau mungkin bahkan seseorang yang belum kita duga? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.